Baik, selamat pagi Mbak-mbak sekalian. Berdasarkan janji saya pada beberapa hari yang lalu tentang kelas kita ya untuk angkatan 2 semester 5 sejarah pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Maka dari itu karena pertama penyebabnya karena masalah jaringan, suara saya yang tidak terdengar dan akses saya ke Wiji terganggu. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan saya untuk membuat record video pengajaran sejarah angkatan kedua semester 5, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Baik, langsung saja. Sejarah bab 1 perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Seperti yang kita lihat pada layar monitor, peta konsep, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru meliputi 3 hal. Yang pertama itu adalah ciri-ciri pokok kebijakan Orde Baru, lalu selanjutnya proses menguatnya peran negara dan pada masa Orde Baru, lalu revolusi hijau dan industrialisasi. Kata kunci dari pelajaran kita hari ini adalah kebijakan pemerintahan Orde Baru, revolusi hijau, industrialisasi, ampera, presidium, super semar, pepera, swasembada. Dan selanjutnya kita akan memiliki soal latihan 1, 2, 3 berserta dengan ujian tengah semester. Nanti saya akan post di Facebook linknya dan akan saya cantumkan bagaimana prosedurnya seperti biasa seperti yang kita lakukan pada semester 4 di angkatan 2 yang lalu. Baik, langsung saja ya kita masuk kepada materi pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional yang dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Dengan Surat Perintah 11 Maret atau yang dikatakan sebagai Super Semar, ingat ya Super Semar tadi adalah Surat Perintah 11 Maret sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Lalu lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan yang kacau pada saat itu. Kemudian Presiden mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Lalu adapun yang merumuskan surat perintah tersebut adalah ketiga perwira tertinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud bersama Brigadir Jenderal Subur sebagai Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Lalu bagaimana tindak lanjut atau pergerakan dari Super Semar? Nanti untuk lebih lengkapnya silakan dilihat di e-book sejarah kita ya Mbak. Ini saya hanya mengambil inti-intinya saja. Jadi tanggal 12 Maret 1966 itu dikeluarkanlah surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI bersama ormas-ormasnya yang bernaungan dan berlindung atau senada dengannya di bawah pemerintahan.
Lalu tanggal 18 Maret 1966, pengembang Supersemaan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam G30 SPKI Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Dan diragukan etika baiknya yang dituangkan oleh keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Tanggal 27 Maret, pengembangan Supertemuan membentuk Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Lalu, bagaimana ciri-ciri pokok kebijakan pemerintahan Mbak Orde Baru atas keberhasilan ini pada 30 SPKI? Dibentuklah Kabinet Ampera yang bertugas untuk menciptakan stabilitas politik, menciptakan stabilitas ekonomi. Tugas pokok itulah disebut Dwi Dharma Kabinet Ampera. Program ini dicanangkan Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat nanti di buku ya, Mbak. Yang pertama itu memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang pangan. Lalu melaksanakan pemilihan dan batas waktu seperti tercantum dalam keputusan MPRS nomor 11 MPRS tahun 1966 5 Juli 1968. Lalu melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Kitab MPRS nomor 11 MPRS tahun 1966. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. Lalu selanjutnya, bagaimana kebijakannya dalam negeri? Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950 sampai 1965 dalam keadaan kritis. Pemerintah Orde Baru meletakkan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan melalui tahap repelita. Pembangunan 5 tahun, keadaan kritis dilatasi dengan hal-hal sebagai berikut. Sebagian besar penduduk bermata pencarian sektor pertanian sehingga struktur perekonomian Indonesia lebih condong pada sektor pertanian. Tingkat investasi rendah dan kurangnya tenaga ahli di bidang industri, sehingga industri dalam negeri kurang berkembang. Namun untuk lebih banyak ada sampai 7, namun saya ambil di sini hanya 2. Baik, selanjutnya perkembangan industri pertanian dan non-pertanian telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Hasil-hasilnya telah dapat dirasakan dan dinikmati saat itu oleh masyarakat Indonesia. Antara lain, swasembada beras, kesejahteraan penduduk, perubahan struktur ekonomi, perubahan struktur lapangan kerja, perkembangan investasi, perkembangan ekspor, laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bagaimana kebijakan luar negeri? Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Jadi pada masa Orde Lama Indonesia keluar dan sekarang pada masa Orde Baru Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 Oktober 1966 dan tercatat sebagai anggota ke-60 sebagai anggota PBB. Indonesia telah memperoleh manfaat dari bantuan organisasi internasional tersebut. Manfaat bantuan PBB antara lain sebagai berikut. PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakuan de facto atau de jure kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional. PBB turut berperan dalam proses kembalinya Irian Barat ke wilayah RI. PBB memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Penghentian konfrontasi Malaysia-Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwi Kora oleh Presiden Soekarno. Ya. Lalu tindakan pemerintah Orde Lama ini telah menyimpang dengan politik luar negeri bebas aktif. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan
pelaksanaan dan ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966, Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia sejak 1964 terputus. Lalu selanjutnya pembentukan organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang dikenal dengan nama ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk oleh prakarsa 5 menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Narcisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Raja Ramanandrindra Singapura. Lalu penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, sehingga naskah pembentukan ASEAN disebut sebagai Deklarasi Bangkok. Lalu selanjutnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai negosiasi internasional. Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru juga aktif dalam beberapa lembaga seperti Consultative Group on Indonesia atau SCGI. Sebelum pemerintahan Indonesia mendapat bantuan dana pembangunan dari Consultative Group on Indonesia, terlebih dahulu mendapat bantuan dana pembangunan dari International Governmental Group on Indonesia atau bisa disebut sebagai IGGGI. Lalu selanjutnya meningkatnya peran negara dan dampaknya bagi masyarakat. Apa saja? Pertama, melalui pemilu, rakyat dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih calon-calon wakil yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilihan umum mempunyai fungsi dan tujuan yang amat penting dalam rangka menegakkan demokrasi di suatu negara. Fungsi pemilihan umum yang pokok sebagai berikut. Pertama, pemilihan umum adalah sarana menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui wakil yang terpilih. Kedua, pemilihan umum adalah salah satu pelaksana asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara. Ketiga, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan demokrasi atau pemerintahan demokratis. Selanjutnya, dampak revolusi hijau dan industrialisasi terhadap perubahan ekonomi dan pedesaan dan perkotaan pada masa Orde Baru. Revolusi hijau munculnya beberapa teknik pertanian pada abad ke-17 dan ke-18 yang dapat dilacak dari jenis tanaman baru dan beberapa perubahan ekonomi. Pada masa sekarang ini di negara yang maju sedang berkembang terjadi perbedaan makin besar dalam taraf hidup masyarakatnya. Hal ini disebabkan perbedaan antara efisiensi teknologi pertanian dan kenaikan jumlah penduduk. Revolusi hijau adalah proses keberhasilan para teknologi pertanian dalam melakukan persilangan atau breeding antara jenis tanaman tertentu sehingga menghasilkan jenis tanaman yang unggul untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Jenis tanaman unggul itu mempunyai ciri berumur pendek, memberikan hasil produksi berlipat ganda bandingkan dengan jenis tradisional, dan mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun asal memenuhi syarat antara lain tersedia cukup air, pemupukan teratur, tersedia bahan kimia pemberantas hama dan penyakit, tersedia bahan kimia pemberantas rerumputan pengganggu. Lalu pengaruh revolusi hijau terhadap perubahan sosial ekonomi di pedesaan dan perkotaan pada masa Orde Baru. Perkembangan revolusi hijau di Indonesia mengalami pasang surut karena faktor alam ataupun kerusakan ekologi. Hal ini tentu saja mempengaruhi persediaan beras nasional. Pada tahun 1972, produksi beras Indonesia terancam oleh musim kering yang panjang.
Usaha peningkatan produksi beras nasional sekali lagi terganggu karena serangan hama dengan mencakup wilayah yang sangat luas. Pada tahun 1977, produksi pangan mengalami kenaikan ketika program intensifikasi khusus INSUS dilaksanakan pada tahun 1960. Hasilnya Indonesia mampu mencapai tingkat swasembada beras dan berhenti mengimpor beras pada tahun 1984. Padahal pada tahun 1977-79 Indonesia merupakan pengimpor beras terbesar di dunia. Selanjutnya, pengembangan sektor industrialisasi dan dampaknya sesuai tahapan yang ada dalam pelita. Sektor industrialisasi juga mengalami penargetan dan pencapaian sasaran sebagai berikut. Pelita pertama itu 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, sektor pertanian dan industri dititik beratkan pada industri yang mendukung sektor pertanian. Selanjutnya, pelita atau pengiriman tahun kedua 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, sektor pertanian dan industri dititik beratkan pada industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Lalu selanjutnya sektor pelita ketiga 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, sektor pertanian dan industri dititik beratkan pada pengelolaan bahan baku dan menjadi barang jadi. Lalu selanjutnya pelita keempat 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, sektor pertanian dan industri dititik beratkan pada industri yang menghasilkan mesin-mesin industri baik untuk industri berat maupun ringan. Lalu pelita kelima 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994, sektor pertanian dan industri diprogramkan untuk mendapat hasil barang ekspor industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Industri yang mampu mengelola hasil pertanian sesuai pada pangan dan industri yang dapat menghasilkan barang-barang industri. Lalu yang terakhir adalah pelita ke-6 1 April 1994 sampai 31 Maret 1998, yaitu sektor pertanian dan industri titik beratkan pada pembangunan industri nasional yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi yang makin meningkat. Lalu setelah itu hilanglah masa Orde Baru digantikan pada era reformasi yang akan nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, demikianlah penjelasan sejarah kita pada hari ini tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Baik, untuk bagian latihan 1, 2, 3 dan soal UTS yang akan segera saya kirimkan linknya sehingga para student semua dapat mengerjakan dengan lebih baik sesuai dengan waktu yang disediakan. Baik, sekali lagi saya mohon mundur. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.